Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Guru. Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam kondisi sehat ya. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 7, subtema 2, pembelajaran yang ketiga. Namun sebelum kita lanjut pada pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, kita akan lanjut pada pembelajaran. Namun seperti biasanya, pastikan anak-anak perhatikan video pembelajaran ini sampai selesai agar kalian menjadi lebih paham. Nah, di sini ada sebuah ungkapan. Pemimpin yang baik akan memperhatikan kepentingan seluruh anggota yang dipimpinnya. Pemimpin yang baik juga akan selalu mengajak anggotanya berbuat baik ya, karena seorang pemimpin adalah panutan bagi anggota yang lainnya. Nah, di sini ada sebuah cerita ya, tentang Pak Willy ya. Pak Willy itu siapa? Pak Willy adalah seorang kepala sekolah. Nah, bagi anak-anak penasaran dengan ceritanya ya, oleh karena itu anak-anak perhatikan terus ya video ini. Judulnya Kepala Sekolahku, Pemimpin Idolaku. Termenung Pak Willy memandang brosur di hadapannya. Lomba pidato anak bertema Bersatu untuk Maju, begitu tertulis pada judul brosur. Beliau berpikir keras, ingin sekali ia mengirim Sudin untuk ikut lomba yang akan diselenggarakan di kota. Tetapi, dari mana dananya? Nah, Pak Willy, kepala sekolah dasar Cemara di pelosok Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Nah, beliau lahir di Labuha, Maluku Utara. Setelah lulus pendidikan guru, ia pergi merantau ke tanah Jawa untuk mempraktikkan ilmunya di sekolah ini. Di sekolah ini muridnya juga berasal dari berbagai daerah. Jadi Pak Willy itu asli orang Maluku Utara, namun setelah lulus pendidikan guru, beliau merantau ke tanah Jawa, tepatnya di daerah Kabupaten Grobogan untuk mempraktikkan ilmu yang telah diperoleh selama kuliah. Pak Willy senang melihat interaksi antara murid-muridnya. Mereka belajar dan bermain bersama tanpa mempersoalkan asal-usul. Semua unik, baik karakter maupun kecerdasannya. Salah satu murid Pak Willy bernama Sudin. Sudin adalah penduduk asli di desa itu. Ia suka membaca, percaya diri, dan komunikatif. Pak Willy ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato. Sambil berpikir cara memperoleh dana, Pak Willy mendaftarkan Sudin sebagai peserta lomba. Ia sendiri yang turun tangan melatih Sudin tiap usai sekolah. Semakin mendekati hari perlombaan, Pak Willy risau. Andai saja gajiku cukup untuk mendanai Sudin ke kota, pikirnya. Hingga suatu sore terlintas ide di benaknya. Di pandangannya kebun pisang di belakang sekolah. Hampir semua tanaman pisang sudah berbuah dan siap panen. Esok paginya Pak Willy membicarakan idenya dengan para guru. Mereka bermusyawarah mewujudkan ide Pak Willy. Setelah dicapai kesepakatan, Pak Willy mengerahkan guru, penjaga sekolah, serta murid kelas 5 dan 6. Mereka bergotong royong memanen pisang. Kemudian di hari Senin pagi, Pak Willy mengundang pejabat setempat untuk hadir pada upacara bendera. Bapak Bupati, Bapak Camat, Bapak Lurah,
Kepala Dinas Pendidikan serta Ketua RW dan Ketua RT dimintanya datang. Apa yang direncanakan Pak Weli? Rupanya Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolah. Murid kelas 5 dan 6 sudah dilatihnya untuk menjadi petugas lelang. Siapa calon pembelinya? Pembelinya adalah para bapak dan ibu pejabat daerah yang hari itu diundang datang ke sekolah. Wah, kreatif sekali ya Pak Weli. Sebelum lelang dimulai, Pak Weli menyampaikan bahwa uang yang diperoleh dari hasil lelang pada hari itu akan digunakan untuk mengirim Sudin mengikuti lomba pidato di kota. Para pejabat yang hadir merasa kagum dan terharu menyaksikan usaha Pak Weli, sang kepala sekolah dari timur negeri. Tekad dan usahanya mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Dalam sekejap, pisang-pisang habis dilelang. Dana yang terkumpul lebih dari cukup untuk memberangkatkan Sudin. Semua orang bersatu padu membantu Pak Weli mewujudkan harapannya. Nah, tadi setelah dibacakan bacaannya berjudul Kepala Sekolahku, Pemimpin Idolaku. Ya, siapa tadi? Iya, Pak Weli ya. Ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan bacaan yang telah dibacakan tadi. Ada beberapa pertanyaan, nanti kita akan bahas bersama-sama ya. Pertanyaan yang pertama, mengapa kepala sekolah pada cerita di atas menjadi pemimpin idola? Kira-kira kenapa Pak Weli menjadi pemimpin idola? Nah, setelah tadi dibacakan tentu anak-anak sudah tahu kenapa. Nah, karena Pak Weli mempunyai sifat pantang, menyerah, rela berkorban, peduli terhadap murid, cerdas dalam menghadapi masalah, dan bijak dalam mengambil tindakan. Nah, itu ya anak-anak. Pertanyaan nomor 2, apakah kepala sekolah pada cerita sudah mengamalkan nilai-nilai persatuan? Nah, kira-kira ya atau tidak Pak Weli? Ya, Pak Weli sudah mengamalkan nilai-nilai persatuan. Hal ini ditunjukkan dengan tidak membeda-bedakan asal-usul murid sehingga timbul rasa kebersamaan. Lanjut pada pertanyaan nomor 3. Apakah kepala sekolah sudah menerapkan nilai-nilai kerakyatan? Jelaskan, kira-kira Pak Weli sudah menerapkan nilai-nilai kerakyatan atau belum? Ya, betul sekali. Pak Weli sudah menerapkan nilai-nilai kerakyatan. Hal ini dibuktikan beliau mampu menggalang semua unsur pendidikan, baik guru, murid, kepala dinas, camat, hingga bupati untuk bersama-sama memecahkan suatu masalah. Lanjut pada pertanyaan nomor 4. Apa alasan kepala sekolah membantu Sudin untuk mengikuti lomba pidato? Kenapa yo alasannya? Karena Pak Weli sudah mengetahui bahwa Sudin itu suka membaca, percaya diri, dan juga komunikatif. Selain itu, beliau juga menginginkan agar Sudin memperoleh pengalaman berharga. Itulah mengapa si Sudin itu diminta untuk mengikuti lomba pidato di kota. Pertanyaan nomor 5, apa yang bisa kita teladani dari sosok kepala sekolah tersebut? Nah, kira-kira apa hal-hal yang dapat kita teladani dari Pak Weli? Ya, hal yang dapat kita teladani yaitu sikap peduli terhadap siswanya, mau berbaur dengan semua kalangan, kreatif, rela berkorban, pantang menyerah, dan mampu menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungannya. Nomor 6. Apakah yang menyebabkan Sudin akhirnya dapat pergi mengikuti kompetisi? Jika anak-anak tadi mendengar secara baik, aku yakin anak-anak dapat menjawabnya. Kira-kira apa yuk? Ya betul, Sudin mendapatkan dana yang cukup untuk mengikuti lomba di kota.
Dana itu diperoleh dari pelelangan pisang dan pembelinya adalah para pejabat yang diundang oleh Pak Willy ya. Iya, tadi kan sudah diceritakan. Nomor 7. Bagaimana menurutmu hubungan antara kepala sekolah dengan bupati, kepala dinas, dan pejabat daerah lainnya? Apa yang membuatmu menyimpulkan seperti itu? Nah, kira-kira apa ya anak-anak hubungannya? Kira-kira baik apa tidak hubungannya? Hubungannya sangat baik dan akrab. Hal ini dibuktikan para pejabat tinggi yang mau menghadiri undangan kepala sekolah walaupun para pejabat tersebut merupakan orang-orang yang sibuk. Nah, itu ya. Nah, ini ya. Ini sebuah catatan tentang Pak Willy ya. Nah, Pak Willy adalah seorang yang berasal dari Indonesia Timur ya, tepatnya di Maluku, dan ia mengabdi di daerah pelosok Jawa Tengah, tepatnya di Grobogan. Beliau adalah sosok yang mampu menjaga kebersamaan dan persatuan di lingkungan sekolah dengan tidak membeda-bedakan murid-muridnya. Pak Willy adalah seorang kepala sekolah yang peduli dengan muridnya. Nah, beliau bertekad untuk memberangkatkan Sudin untuk mengikuti lomba di kota. Di dalam keadaan kekurangan dana, Pak Willy memiliki ide yang kreatif untuk memecahkan masalah pendanaan untuk Sudin dapat berangkat ke kota, yaitu dengan cara membuat acara lelang pisang. Namun sebelum melakukan hal tersebut, Pak Willy mengajak musyawarah dengan guru lainnya mengenai rencana tersebut. Pak Willy adalah orang yang mudah bergaul dengan siapa saja. Hal ini terbukti dengan datangnya para pejabat yang datang untuk memenuhi undangan beliau. Ternyata acara lelang tersebut berjalan sukses karena semua pejabat yang datang membeli semua pisang tersebut, sehingga Sudin dapat berangkat ke kota untuk mengikuti lomba. Pak Willy menunjukkan penerapan nilai persatuan dan nilai kerakyatan. Apa sajakah bentuk-bentuk penerapan nilai kerakyatan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, selanjutnya ini Pak Guru akan memberikan beberapa contoh penerapan nilai-nilai kerakyatan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu tidak memaksakan kehendak kepada teman ya. Yang kedua, mengutamakan bermusyawarah dengan teman saat ada masalah ya. Yang ketiga, ketika bermusyawarah dengan teman selalu diikuti ya, diikuti semangat kekeluargaan. Kemudian yang keempat, melaksanakan setiap hasil keputusan bersama secara bertanggung jawab. Nah, berikut ini adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang kedua, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang ketiga, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang keempat, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Yang kelima, dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Yang keenam, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang ketujuh, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, mengutamakan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Itulah tadi nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila.
kita menjunjung penerapan nilai-nilai kerakyatan dalam bermasyarakat. Bagaimana hubungan kita dengan negara lain? Nah, negara kita selalu berusaha menjaga hubungan baik dengan negara-negara lain, termasuk di Asia Tenggara. Nah, di sini nanti anak-anak diminta untuk mencari beberapa peran Indonesia di ASEAN atau di Asia Tenggara dalam berbagai bidang, seperti yang pertama ada pendidikan, 2 pangan, 3 sosial, yang keempat kesehatan. Nah, ini adalah kerjasama di bidang pendidikan ya. Yang pertama ada implementasi ASEAN Credit Transfer System (ACTS) ya. Kemudian yang kedua ada pembentukan 56 pusat studi ASEAN di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah implementasi inisiatif East Asia Vision Group 2, di antaranya rencana pembentukan jaringan universitas di Asia Timur. Yang selanjutnya adalah peran Indonesia di bidang pangan ya. Yang pertama, sebagai negara yang menyediakan cadangan pangan ASEAN. Yang kedua, Indonesia menyepakati kerangka kerja ketahanan pangan terpadu ASEAN, Integrated Food Security. Yang ketiga ada Indonesia menyepakati rencana aksi strategis ketahanan pangan ASEAN. Yang ketiga adalah peran Indonesia di bidang sosial. Yang pertama, mendukung pembentukan Komisi Perlindungan Wanita dan Anak. Yang kedua, Indonesia berperan aktif dalam pengembangan ASEAN Regional Risks and Vulnerability Assessment. Yang ketiga ada menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan Ambon Disaster Response Exercise pada tahun 2016. Kemudian yang terakhir ada peran Indonesia di bidang kesehatan. Yang pertama menjadi ketua ASEAN Health Cluster 1 Promoting Healthy Lifestyle. Yang kedua menjadi wakil ketua SOMHD atau dari Senior Officials Meeting on Health Development periode 2018 sampai 2019. Ya, nanti anak-anak di rumah merancang pidato singkat ya, namun pidatonya nanti harus memuat hal-hal pokok ya. Jadi tidak asal sembarang membuat pidato, namun kalian harus juga memperhatikan hal-hal pokok. Yang pertama, nanti pidatonya yang kalian buat harus ada salam pembukanya. Kemudian yang kedua harus ada pendahuluannya. Kemudian yang ketiga itu ada inti. Inti adalah berisi pembahasan topik secara lengkap. Kalimat ajakan atau bujukan digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. Kemudian ada penutup ya, penutup. Kemudian jangan lupa ditutup dengan salam penutup. Ya, nanti anak-anak dapat membuat pidato singkatnya di rumah. Temanya bebas, boleh pendidikan, boleh ekonomi, dan lain sebagainya. Nanti anak-anak dapat membuatnya sendiri di rumah. Akhirnya kita telah selesai belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran yang ketiga. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Pak Guru dapat bermanfaat bagi anak-anak semua. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.